istrinya mampu lebih banyak lagi. Tapi suami tetap wajib untuk memberikan apa? Karena dalam harta suami itu ada milik istri. Tapi dalam harta istri tidak ada milik suami. Ada. Dalam harta istri tidak ada milik suami. Makanya dalam hukum zakat fitrah itu, Bapak dan Ibu sekalian, suami itu tidak boleh membayar zakat kepada istrinya. Tidak boleh. Tiba masa bayar zakat ini, suaminya bilang, Bu, nah ini ada uang 3 juta, sekaligus saya bayar zakat fitrah, sekaligus untuk belanja kita. Tidak boleh. Jadi suami tidak boleh membayar zakat fitrah kepada istrinya. Kenapa? Karena dia wajib untuk menanggung nafkah istri. Tapi sebaliknya istri boleh membayarkan zakat fitrah kepada suami. Istrinya bilang, Pak, tengok kau melarat sekali ini. Kasihan sekali ku tengok kau ini. Nah, ini saya bayar zakat fitrah kepada kamu. Itu sah. Boleh. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian jadi selain nafkah, kalau kemudian suami memberikan kepada istri selain nafkah, maka itu statusnya sedekah. Statusnya sedekah. Nah, istrinya ulang tahun. Wajibkah suami memberikan hadiah ulang tahun kepada istri? Nah, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ini biasa banyak perempuan ini langsung baperan gara-gara suaminya tidak. Biasa pintu kamar dikunci ini selama berhari-hari. Itu tidak wajib. Tapi kalau umpama suami memberikan, itu namanya sedekah. Kemudian harta suami yang diberikan kepada istri itu menjadi milik istri sepenuhnya. Nah, jadi ini mohon maaf kepada ibu sekalian, terutama kepada ibu-ibu ini. Kalau ada yang memberikan ke suami, langsung ganti nama, langsung diurus balik nama, langsung dibalik nama supaya tidak menjadi masalah nanti. Tidak menjadi masalah, bukan berarti kita mau cari masalah, supaya tidak. Ini ya namanya dunia ini berbolak-balik ini. Nah, jadi harta suami yang diberikan kepada istri itu menjadi milik istri sepenuhnya. Kemudian mahar itu adalah milik istri. Mahar yang diberikan suami kepada istri itu adalah milik istri. Kemarin ada yang kita lihat diberikan mahar ini satu perusahaan, kemudian uang miliaran, itu milik istri sepenuhnya. Tidak boleh kemudian, karena ada juga kasus ini Bapak dan Ibu sekalian, karena ingin viral maka maharnya ini disebutkan di media itu besar-besar. Padahal sebenarnya nyatanya itu tidak ada. Hanya untuk katakanlah membuat orang ini terkagum-kagum. Padahal aslinya tidak ada. Jadi mahar itu adalah milik istri. Kemudian harta istri yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri itu menjadi milik istri. Jadi harta istri yang diperoleh dari usahanya sendiri itu menjadi milik istri. Jadi istrinya umpama PNS, ya, punya gaji juga, itu sepenuhnya adalah milik istri. Jadi kalau suami mau pakai harus minta, kalau dikasih. Tidak dikasih tidak boleh marah. Atau pinjam. Kalau pinjam wajib dikembalikan. Tidak boleh istriku, ya tidak boleh. Bahaya. Kenapa? Karena itu adalah milik pribadi. Kemudian
Kemudian yang kedua, harta milik bersama. Nah, inilah harta milik bersama inilah yang nantinya kalau mau digonogini. Kapan harta itu menjadi milik bersama? Ini dari hasil usaha bersama. Umpama katakanlah menikah dan merintis usaha, buka warung kuning. Suami istri masak, atau kemudian suami menjaga, atau sebaliknya, atau sama-sama. Ini namanya usaha milik dirintis dari bawah. Ya, atau usaha masing-masing yang kemudian digabung kepemilikannya. Katakanlah gaji istri, gaji suami digabung untuk beli rumah, nyicil rumah. Atau untuk nyicil kendaraan. Atau nyicil sawah. Sawah, gaji suami, gaji istri gabung beli sawah dan sebagainya. Dan tidak bisa dipisahkan secara fisik. Inilah nanti yang kemudian disebut sebagai milik bersama atau harta gonogini. Nah, jadi menikah tahun 2004 bulan November. Kemudian tahun 2050 ada yang meninggal. Ini bapak dulu atau ibu dulu yang meninggal? Ibu dulu. Wah, ini ibu dulu ada yang. Kalau ibu yang ditanya, kira-kira yang meninggal duluan bapak atau ibu dulu? Bapak dulu lah. Oke, sekarang istri meninggal. Kalau dalam hukum Islam, semua harta istri itu langsung dibagi. Langsung dibagi. Nah, jadi kalau istri meninggal, suami kalau ada anak itu mendapatkan 1/4. Umpama total harta istri ini 1 miliar. Suami kalau ada anak mendapatkan 1/4, 250 juta. Kalau tidak ada anak dapat 1/2. Berarti dapat 500 juta. Ini buat modal kawin lagi boleh. Nah, itu kalau dalam fikih waris Islam. Tapi kalau kita pakai yang kompilasi hukum Islam ini diterapkan gonogini ini, maka istri meninggal itu suami dapat 50% dulu. Nah, berarti dapat 500 juta dulu. Nah, setelah itu nanti kemudian kalau ada anak masih dapat 1/4 lagi dari sisanya ini. Dengan sisa 500 juta itu ada anak berarti masih dapat 1/4 lagi, 1/4 dari 500 juta yang tersisa. Kalau tidak ada anak dapat setengah lagi dari 500 juta yang tersisa ini. Nah, berarti kalau tidak ada anak, suami sudah dapat 50%, 500 juta. Nah, kemudian dapat lagi setengah di 700, 500 tambah 250 sama dengan 750. Itu kalau pakai kompilasi hukum Islam, itu bedanya. Kalau yang meninggal suami ada anak, nah, istri mendapatkan 1/8. Kalau ada anak, beda suami sama istri itu beda. Nah, jadi suami yang meninggal ada anak, istri mendapatkan 1/8. Jadi kalau 1M berarti 125 juta. Kalau tidak ada anak dapat 1/4. Jadi 250 juta. Itu
Tapi kalau kita ada gono gini ya, ada gono gini, nah maka eh, suami meninggal, hartanya 1 M, istri dapat 50 dulu, 50%, 100 juta. Plus nanti ada anak, berarti tambah 125 juta, tidak ada anak, tambah 250. Nah, sekarang itu kalau meninggal. Sekarang kalau bercerai. Bercerai. Ini rumitnya nih. Kalau bercerai ini, para ibu sekalian, harta yang statusnya pribadi, kepemilikannya tetap pribadi. Jadi tidak bisa digonoginikan. Ya, tidak bisa digonoginikan, harta pribadi itu tidak bisa digonoginikan. Jadi kalau memang ada harta yang sifatnya pribadi, tetap menjadi milik pribadi. Jadi adapun harta yang statusnya milik bersama, maka alternatifnya yang pertama itu diselesaikan dengan suluh. Suluh itu perdamaian. Gimana ngaturnya ini? Kalau bisa atur damai, diatur damai. Istilahnya dalam bahasa Quran itu mengatakan, kalau kalian memilih untuk bercerai, la tansawul fadla bainakum. Maka jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi antara kalian berdua. Kan pasti ada romantis-romantisnya, ada momen-momen yang wah suami saya ini banyak, meskipun ada salahnya tapi banyak juga jasa. Begitu juga sebaliknya, istri saya ini meskipun ada kelirunya tapi banyak juga bantuannya kepada saya. Itu kita ingat-ingat itu. Jadi wala tansawul fadla bainakum. Itu pesan Al-Quran. Jadi jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Wasulhu khair, dan sesungguhnya berdamai itu lebih baik. Jadi kita aturlah bagaimana baik harta milik bersama ini. Tapi kalau tidak menemukan jalan keluar, maka pihak yang merasa dirugikan atau tidak terima mengajukan gugatan kepada hakim, dan hakimlah nanti yang akan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Jadi tidak mesti 50%, 50%, tidak mesti. Itu nanti bergantung kalau kita ajukan kepada. Contoh kasus seperti ini. Harta bersama ini berupa rumah yang masih dalam proses kredit. Mulai kredit rumah ini biasanya puluhan tahun lah ya, katakanlah 10 tahun. Baru berjalan 5 tahun, bercerai. Padahal ini milik bersama. Nanti dilihat ketika bayar DP rumah ini menggunakan uang pribadi suami. Uang pribadi suami pakai bayar DP. Plus cicilan selama 5 tahun. Plus cicilan selama 5 tahun, maka rumah ini sudah pasti statusnya adalah milik suami sepenuhnya. Atau sebaliknya, DP dan angsuran ya, milik istri, pakai uangnya istri, berarti itu miliknya istri. Kalau DP dan angsurannya itu pakai uang bersama, jadi di situ ada uangnya istri, di situ juga ada uangnya suami. Bagaimana statusnya ini? Siapa yang mau melanjutkan cicilannya ini? Nah, disinilah perlunya suluh. Atur, bagaimana statusnya ini rumah? Apakah sebagai suaminya bilang, saya kembalikan saja semua uangku yang kau pakai di situ, nanti rumah ini milik saya dan cicilannya biar saya yang lanjut. Begitu. Atau sebaliknya. Atau keduanya sepakat, oke, kita lanjutkan cicilannya bersama. Nah, kemudian kita kontrakkan ini rumah, hasilnya nanti kita milik berdua. Itu namanya suluh. Jadi diaturlah bagaimana caranya supaya tidak ribut.
Tapi kalau tidak bisa, akan di jalan terakhir itu adalah al-qadha, pengadilan. Nanti diputuskan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi harta gono gini itu tidak dikenal di dalam fikih Islam. Akan tetapi diakomodasi. Kenapa? Karena ada dasarnya. Itu al-adah muhakkamah. Bahwa adat setempat itu dalam satu masalah, adat setempat itu ketika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, itu bisa diakomodasi. Dan ini juga disinggung oleh seorang mufti besar dari Banjarmasin, Syekh Arsyad Al-Banjari. Di Banjarmasin ini kan banyak penambang. Boleh kami katakan, pernah juga saya tinggal lama di Banjarmasin. Sana itu perempuan lebih dominan di dalam masalah pekerjaan dibandingkan laki-laki. Kalau kita ke pasar itu, kebanyakan yang jualan di toko itu sedikit sekali laki-laki, perempuan semua. Laki-laki ini kebanyakan minum kopi di kafe di Banjarmasin, gendong-gendong anak. Ini saya ceritakan, saya kurang lebih 2 tahun saya tinggal di Banjarmasin. Kebetulan kita punya kantor itu di tengah-tengah perumahan. Jadi saya biasa bersih-bersih, nyapu-nyapu rumah, kemudian ngepel-ngepel. Itu tetangga-tetangga itu banyak yang laki-laki begitu katanya. Di kampung, di tempat kami ini laki-laki itu tidak ada laki-laki kayak menyapu rumah, mengukur, itu tidak ada. Semuanya perempuan, sampai yang kalau kita lihat pasar-pasar terapung itu, Bapak dan Ibu sekalian, kan tidak ada laki-laki, perempuan semua. Maka Syekh Arsyad Al-Banjari itu mengamati fenomena di Banjarmasin seperti itu, kemudian menetapkan bahwa masa istrimu itu bekerja seperti itu, kemudian begitu warisan dibagi dia tidak dapat, itu bagaimana ceritanya kira-kira itu? Itu tentu bertentangan dengan prinsip keadilan. Nah, di satu sisi juga di sana banyak penambang. Di penambang itu laki-laki menggali, istrinya di atas ini yang mengambil anunya. Jadi beliau memfatwakan bahwa, tapi beliau tidak menyebutnya sebagai harta gono gini. Beliau menyebutnya sebagai suluh. Bahwa perempuan, ya istri itu harus mendapatkan bahagian dari tidak bisa diperlakukan seperti, karena mereka ini kan tidak digaji juga. Jadi mereka menemani suami bekerja itu karena ikatan suami istri itu, bukan kan kalau bilang ada gajinya, digaji, tidak. Nah, seperti itu. Jadi ini diakomodasi. Sekali lagi prinsipnya itu adalah al-adah al-muhakkamah. Nah, tapi kalau tidak ada kerjasama, ya kan suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri. Sebab banyak juga ini yang kemudian perempuan ini yang hobinya kawin cerai. Kenapa? Karena mengejar harta bunuh gini itu. Nah, ini pernah terjadi. Kalau Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang bola ini viral ini. Ada pemain Maroko itu, pemain sepak bola Maroko, namanya Ashraf Hakimi, biasa nomor 9. Hakimi itu menikah dengan seorang selebriti. Setelah 2 tahun perjalanan pernikahan ini, istrinya ini menggugat cerai tanpa alasan. Apakah dikasih rumah dia? Dengan apa? Ternyata dia mengincar harta gunung ini. Karena Achraf Hakimi ini kan, ya namanya pemain bola Real Madrid lagi. Gajinya itu per minggu itu miliaran, per pekan. Tapi ternyata setelah dia gugat ke pengadilan, ternyata Achraf Hakimi ini tidak punya harta sama sekali. Jadi dia punya uang itu cuma yang ada di dompetnya saja. Kenapa? Karena ternyata semua hartanya yang dia beli dari gajinya, kayak mobilnya, rumah, itu atas nama ibunya semua. Kecil lah. Ini terjadi betul ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya bukan mengajari yang, tapi ya seperti itulah. Jangan ditiru yang begitu.
Nah, inilah barangkali kajian kita pada subuh hari ini. Nah, sayang beliau yang punya pertanyaan ini tidak hadir kayak. Ya. Tapi mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Ya, kalau sudah jelas. Kalau gini jelas Bu. Jelas Bu ya. Bapak di belakang. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ini pernikahan yang ada bagaimana dengan pernikahan yang steril? Sekarang dilihat dari sudut agama, tidak ada ya aturan untuk membagi bonus ini, tapi secara hukum agama kan dia sah dari sisi kita. Apakah dia itu cara moral atau tanggung jawab kita kepada agama memberikan harta itu, misalkan kita itu menikah secara itu yang kedua, ini kan kebetulan saya orang Bugis. Itu pihak perempuan itu sangat dominan masalah warisan. Jadi dia sudah tidak menggunakan Islam, yang penting damai. Apakah ini sah? Meskipun sisi lain ada yang mengecewakan. Masih. Jadi yang pertama pernikahan siri. Nikah siri itu nikah sah tapi tidak tercatat, tidak dilaporkan ke Kementerian, tidak dilaporkan ke KUA, hanya kepada pemerintah lah, sehingga pernikahan itu tidak tercatat. Nah, dalam pernikahan yang statusnya sirri itu, apakah ada juga harta gunung ini? Tentu secara hakikat itu ada. Kalau umpama suami istri ini merintis usaha bersama, sama-sama dalam satu usaha, kemudian terjadi perceraian umpama, apakah ada harta gunung? Mestinya ada. Cuma nanti kalau ada yang katakanlah bersikap tidak adil, ada yang serakah, mau mengambil semua, ini akan kesulitan untuk mengadukan ke pengadilan. Kenapa? Karena statusnya sebagai suami, statusnya sebagai istri itu tidak diakui oleh negara. Nah, di situ pentingnya kita kalau menikah jangan disirrikan. Ini kan katanya anu Ustaz untuk sementara sirri dulu, nanti kalau keadaan sudah memungkinkan, sudah aman baru ini juga. Iya. Ya, jadi ini nanti problem-problem seperti itu akan muncul. Nah, ketika pernikahan itu tidak dicatatkan di KUA. Kemudian orang perempuan Bugis ini direkamkah atau tidak ini? Direkam atau tidak? Eh? Jangan direkam nanti nanti tidak boleh pulang kampung saya kalau. Ya, kalau kita lihat itu bukan sebenarnya laki-laki Bugis itu sangat menghargai perempuan. Faktanya itu kebanyakan yang naik haji itu istrinya dulu. Istrinya dulu dikasih naik haji. Mama dulu lah, nanti bapak belakangan. Apakah itu takut kepada istri? Bukan takut Pak, istri lebih berani.
Ya, sekarang begini, seumpama, jadi suluh itu begini Pak, suluh itu semua pihak tentu tidak bisa dipuaskan 100%. Itu suluh. Namanya berdamai itu Pak, kita berdamai ketika kita punya keinginan, orang lain juga punya keinginan. Kalau kita paksakan keinginan kita, atau orang lain itu paksakan keinginan kita, maka potensi kerusakan itu lebih besar. Oleh karena itu, meskipun kita tidak puas, kita memilih untuk berdamai. Itu namanya suluh. Ya. Jadi ada kekurangannya, tapi kalau tidak seperti itu, maka potensi untuk rugi itu lebih besar. Itu namanya kita suluh. Nah, seperti antara Israel dengan Lebanon. Sekarang ini kan sudah suluh, berdamai karena eh, mereka sudah berpikir ini kalau kita terus-terus begini ini wah bagaimana ini. Ya. Jadi meskipun mereka sebenarnya tidak puas dengan perdamaian. Jadi Lebanon ini ingin membumi hanguskan Israel, Israel juga ingin meluluhlantahkan Lebanon, tapi akhirnya keduanya meskipun kita tidak bisa apa namanya, tapi ada yang harus kita, itu namanya kita berdamai. Jadi suluh itu terkait dengan harta gonong ini. Itu dimaklumi. Tapi kalau selain harta gonong ini itu tidak boleh disuluh. Jadi seumpama harta pribadi istri meninggal, ini harus dibagi secara waris. Atau sebaliknya harta suami meninggal, harta pribadinya itu harus dibagi secara waris. Tidak boleh disuluh. Kenapa? Karena itu hak-haknya sudah ditetapkan masing-masing, anaknya dapat berapa, orang tua. Sebab kalau suluh nanti disitulah ada yang dominan di situ. Nah, katakanlah kadang-kadang kalau disuluh ini eh, istri sama anaknya ini kemudian lupa kalau di situ juga ada bahagian dari orang tua suami yang sudah meninggal ini. Bapak ibunya itu punya hak di situ, harus diberikan juga. Mertuanya istri ini juga ada juga di dalam harta anaknya yang meninggal ini ada hak orang tua juga. Nah, makanya kalau harta pribadi tidak boleh disuluh. Itu harus dibagi secara hukum waris. Tapi kalau harta gonong ini, nah itulah yang diakomodasi oleh syariat, itu boleh disuluh. Boleh diatur damai lah bagaimana cara. Saya kira seperti itu. Jelas ya. Begitu ya. Perempuan itu lebih berani. Ya katanya jangan dikasih istri tapi enggak. Gitu ya, insya Allah kita bertanya ke orang apa yang perempuan terus lebih dahulu haji katanya daripada suaminya. Jawabannya suami begini, kita itu pakai hemat Ustaz. Suaminya pakai hemat, istri dulu naik haji, dia pulang belum kita naik haji. Itu parah ini. Insya Allah kita doa kafaratul majelis, sebenarnya kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.